Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kabar baik ya teman-teman semua, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, jangan lupa sebelumnya subscribe, like, and share-nya jika dirasa channel ini bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi atau video pembelajaran tentang pembahasan soal yang berkaitan dengan penyelesaian persamaan kuadrat dengan memfaktorkan ya. Jadi pembahasan soal, saya akan disini pembahasan soal yang berkaitan dengan cara persamaan kuadrat dengan apa? Memfaktorkan ya. Faktorkan. Nah, dalam materi ini tentunya saya akan bagi dua ya di sini teman-teman. Nah, dalam materi ini tentu ada beberapa kaitannya dengan pada video saya sebelumnya, yaitu tentang pembahasan tentang memfaktorkan persamaan kuadrat dengan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan ya. Video saya sebelumnya silahkan direview lagi ya. Nanti ini kan ada pembahasan soalnya. Baik, kita langsung saja teman-teman ya. Kita ambil contoh soal 1 misalnya ya. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara memfaktorisasi ya. Satu di sini misalnya adalah saya akan buat x kuadrat plus 8x sama dengan 0. Nah, ya. Teman-teman semua perhatikan di sini ya. Kita ketahui bahwa bentuknya kan kalau memfaktorkan itu adalah P, Q itu sama dengan 0. Nah, di sini kita buat dulu faktornya. Berarti X ya. X-nya kita keluarkan satu, maka di sini X plus 8. X kali X sama dengan X kuadrat, X kali 8, X 8X positif sama dengan 0. Nah, maka kalau sudah bentuknya seperti ini teman-teman ya, maka di sini X sama dengan 0 atau apa? X sama plus 8 sama dengan 0, bentuk seperti ini. Maka ini adalah X sama dengan negatif 8. Jadi X1 sama dengan 0 atau X2 sama dengan negatif 8. Demikian ya, mudah ya untuk modelnya seperti ini. Oke, kita akan meningkat lagi ke yang berbeda tentunya. Misalnya saya ambil contoh di sini adalah X kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0. Akar-akarnya berapa sih ya? Kita ketahui ini kan bentuknya A, jadi seperti ini ya. Bentuknya yaitu adalah ini kan A, kita kan tentukan dulu A-nya berapa di sini. A-nya itu kan 1 ya. B-nya itu sama dengan negatif 5. Nah, terus C-nya itu adalah negatif 24. Nah, ketika A-nya sama 1 maka berlaku seperti ini teman-teman ya. Maka P dikali Q itu sama dengan C, kemudian P ditambah Q itu sama dengan B ya. Nah, di sini maka X plus P kemudian X plus Q itu sama dengan 0. Nah, ini bentuknya sudah P per Q tadi ini ya, bentuknya ya. Bentuk perkaliannya tadi. Nah, sekarang ininya berapa? C-nya itu berapa? Sama dengan negatif 24. B-nya itu adalah negatif 5. Bilangan berapa yang dikalikan negatif 24, kemudian yang dijumlahnya itu adalah negatif 5. Kita ketahui di sini langsung ya. Maka P itu sama dengan 8 sama 3 tentunya ya. P dan Q itu sama dengan 8 sama 3. Nah, yang negatif yang mana nih? Kalau di negatif 3 berarti negatif 3 tambah 8 pasti positif. Berarti yang negatifnya di 8. Jadi negatif 8 tambah 3 pasti negatif 5. Sudahlah, masukkan di sini. Maka X sama dengan negatif 8. Kemudian di sini adalah X
nya sama dengan positif 3 sama dengan 0, maka di sini adalah X negatif 8 sama dengan 0. Ya teman-teman ya. X sama dengan negatif 8 sama dengan 0, kemudian X atau di sini atau X plus 3 sama dengan 0. Maka di sini X sama dengan positif 8 atau X sama dengan negatif 3. Di himpunan penyelesaiannya itu adalah X1 sama dengan 8 atau X2 sama dengan negatif 3. Selesai. Ya. Oke, begitu saja teman-teman. Oke, nomor 2, nomor 3. Nomor 3 gimana nih? Untuk nomor 3 saya ambil contoh yang memang berbeda tentunya, yaitu misalnya saya ambil contoh di sini adalah Oke, nomor 3 misalnya saya akan bentuknya seperti ini teman-teman ya. Misalnya min 2x ya, atau misalnya min 2x saya akan tulis. Nah, ini kan sudah 2 ya, A-nya bukan lagi 1, min 2x kuadrat. Terus juga min 3x. Nah, positif 35 misalnya sama dengan 0. Nah, teman-teman semua, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama adalah kita jadikan dulu positif yang ininya ya. Kenapa? Ya, kita kalikan dengan negatif. Kalikan dengan negatif 1 ya. Dikali negatif dikali ya negatif 1 seperti ini. Ya. Nah, maka di sini jadi 2x kuadrat ya. Di sini tetap jadi di sini ada positif 3x, jadi positif 3x, kemudian ini adalah negatif 35 sama dengan 0. Ini sama sebenarnya persamaannya ya. Ini 0 dikali negatif ya 0 ya. Nah, bentuk seperti ini, teman-teman, ini kan A-nya berapa di sini? A-nya adalah 2, terus B-nya adalah 3, C-nya adalah negatif 35. Nah, bentuk seperti ini adalah, maka di sini saya tulis ya, 2x plus P, kemudian tutup, 2x plus Q, kurung tutup, sama dengan 0 dibagi 2 ya, atau dibagi A. 2 itu sama dengan dibagi 2 itu ini ya, dibagi 2 ini ya. Bukan hanya kalau ininya 4 ya 4 ini. A-nya berapa? 2 di sini ya, teman-teman. Ya. Nah, kemudian kita ketahui di sini, maka bentuknya akan berbeda tentunya ya. Bentuknya akan berbeda, yaitu maka di sini adalah P dikali Q itu sama dengan jadi A dikali C. Nah, itu sama dengan 2 dikali negatif 35, yaitu negatif 70 jadinya. Kalau P ditambah Q itu tetap sama dengan B3. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu, kita ke sebelah sini teman-teman ya. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, maka kita akan cari nilai P sama Q tadi. Misalnya kita P-nya berapa sih ya? Nah, di sini ya. Maka P-nya atau di sini ya. P-nya berapa sih? Nah, P-nya itu 10 dan Q-nya itu adalah 3. Nah, mana yang negatif, mana yang positif tentunya kan di sini. Maka di sini 10 dan 7 ya, bukan 3 ya. 10 dan 7. Nah, sekarang ininya 3, teman-teman ya. Ininya 3 ya. Berapa ya? Oh, berarti di positifnya yang 10, pas ininya negatif 7. 10 kali negatif 7 adalah negatif 70. 10 ditambah negatif 7 adalah 3. Betul ya. Maka di sini persamaan ini seperti ini. 2x positif 10, kemudian 2x negatif 7 sama dengan 0 dibagi 2 dibagi A. A-nya adalah 2 di sini. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita langsung mudah, teman-teman ya. Artinya di sini ya, maka kita keluarkan dulu di sini. Maka 2x plus 5 ya. Kan 2 bisa keluarkan sini ya. Nah, supaya kita hilangkan 2 di sini. Jadi bentuknya kan P Q sama dengan 0. Maka 2x min 7 sama dengan 0. Nah, sudah per 2. Nah, coret-coret, maka hasilnya sudah x plus 5 2x min 7 sama dengan 0. Nah, ini pemfaktoran dari ini. Ya, dari ini. Bukan dari ini ya, dari ini ya, karena sudah dikali negatif. Nah,
Coba teman-teman buktikan X kali 2X pasti 2X kuadrat. Coba ini hasil dari kali ini pasti hasilnya ini ya. Ini juga sama, hasil kali dari ini ya, ini dikali ini adalah ini ya. Maka di sini sudah dalam bentuk P dikali Q. Maka X plus 5 itu sama dengan 0 ya. Maka X sama dengan negatif 5. Kemudian 2X min 7 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2X sama dengan 7 ya. Maka 2X di sini, maka X sama dengan 7 per 5. Jadi X1 sama dengan negatif 5, X2 sama dengan berapa? 7 per 5. Demikian. Mudah ya. Oke, soal terakhir nomor 4. Nomor 4 saya akan bahas yang memang Oke teman-teman, ini soal terakhir, itu nomor 4 ya, 4 soal cukup. Jadi saya ambil contoh misalnya 2M. Nah, ini bentuknya variabelnya M. Dikurangi 9 per M sama dengan 3. Nah, ini Pak bukan persamaan kuadrat. Oh, belum tentu. Kita cek dulu ya. Persamaan kuadrat atau bukan. Karena di sini ada bilangan pecahan ya. Maka untuk menjadikan bilangan berpangkat supaya pecahannya hilang ya, ini kita kalikan dengan M ya, karena di sini M ya, jadi kalikan dengan M dikali M, maka di sini akan menjadi 2M kuadrat. Kemudian ini M, ini min 9 ya, karena M nya habis, ini sama dengan 3M. Nah, ini sudah ada kuadrat, maka di sini adalah sudah persamaan kuadrat atau PK. Nah, kita alhamdulillah. Kita rubah ke dalam bentuk persamaan umum kuadrat, yaitu 2M kuadrat. Kemudian ini 3M pindah ya, di sini jadi negatif 3M. Ini negatif 9 sama dengan 0. Ini persamaan umum kuadrat, PU ya, PU kuadrat di sini. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini sama dengan proses yang ini ya teman-teman ya. Nah, di sini adalah kita tentukan A-nya itu adalah 2, B-nya itu sama dengan negatif 3, C-nya itu adalah sama dengan negatif 9. Maka di sini adalah 2M dikali P ya, 2M dikali Q itu sama dengan 0. Di mana P dikali Q ya, di sini P dikali Q itu sama dengan A dikali C, terus P ditambah Q itu sama dengan B ya. A dikali C nya berapa? A nya 2 dikali negatif 9 adalah negatif 18, B nya itu adalah negatif 3, maka P itu sama dengan 6, Q itu sama dengan 3. Mana yang negatif? Negatif berarti sama dengan negatif 6, karena nanti negatif 6 tambah 3 itu ya, negatif 3. Kemudian negatif 6 dikali 3 pasti negatif 18. Maka sudah kita dapatkan di sini, maka ini jangan lupa dibagi 2. 2-nya itu ya dari sini ya. Ini kalau 4 ya 4 dibaginya di sini, mungkin dibagi 2. Nah, di sini adalah 2M. Kemudian negatif 6 ya. 2M di sini adalah positif 3 sama dengan 0 per 2. Kita keluarkan di sini teman-teman ya. Maka di sini adalah 2M min 3 ya. Kan 6 dibagi 2 3. Di 2-nya di sini ya. 2M plus 3 sama dengan 0 per 2. Coret-coret ya. Maka bentuknya seperti ini. M min 3 dikali 2M plus 3 itu sama dengan 0. Nah, maka di sini M sama dengan 3 atau 2M sama dengan negatif 3. Langsung aja ya. Maka M di sini adalah negatif 3 per 2. Jadi M1 itu sama dengan 3, M2 itu sama dengan negatif 3 per 2. Demikian ya. Oke teman-teman, demikian saya rasa cukup dengan 4 pembahasan soal ini yang berkaitan tentang
pembahasan soal persamaan luas dengan memfaktorkan. Nanti kita akan ketemu dengan pembahasan soal atau dengan materi selanjutnya yang nanti saya akan bahas ya, insyaallah. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika ada yang kesulitan silahkan langsung ditanyakan saja ke akun saya atau bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri, jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.